Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada, dan selamat ulang tahun bagi yang merayakan hari kelahiran dan juga pernikahan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa jikalau ada di antara kita Bapak Ibu, saudara-saudari dan keluarga kita, sanak famili yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan memberkati segala obat, makanan dan minuman yang dikonsumsi, dan selalu berserah kepada Tuhan karena Dialah tabib yang agung. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 9b. Beginilah dikatakan. Saya akan bacakan ayat 9a secara keseluruhan, baru ayat utamanya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepada kamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Nah, jadi renungan hari ini yaitu, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita tercengang, kagum, takjub kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang begitu besar, yakni menciptakan langit dan bumi, menyembuhkan segala penyakit kita, menolong kita dari berbagai kesulitan dan tantangan, dan juga Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bahkan anak-anak kita yang di dalam pendidikan berhasil, maka itu adalah hal yang wajar karena memang Tuhan kita luar biasa dan dahsyat adanya. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan yang kagum dan takjub kepada kita karena iman kita kepadanya, itulah hal yang luar biasa. Karena itu jarang terjadi dan jarang kita temui. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang seorang perwira yang membuat Tuhan kagum dan takjub kepadanya karena imannya yang besar kepada Tuhan. Kita akan belajar bagaimana perwira ini berdoa dan menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. Bukankah pada saat ini jarang sekali ada seorang atasan atau bos atau pimpinan yang begitu peduli dengan nasib anak buahnya? Kebanyakan menyamakannya dengan aset. Mereka dihargai dan diberi imbalan selama mempunyai kinerja dan produktivitas yang begitu hebat, yang tinggi, yang luar biasa. Tetapi jika ketika para pekerjanya sakit-sakitan, mulai tua dan tidak lagi produktif, maka mulailah ada upaya atau cara menyingkirkan mereka karena tidak memiliki untung. Bahkan akan menjadi kerugian yang besar apabila ini terus-menerus dipertahankan. Namun tidak demikian dengan perwira di Kapernaum ini yang menjadi luar biasa oleh karena ia melawan arus. Dan dia tidak segan-segan membela dan berusaha agar hambanya kembali sehat, sekalipun harus mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya sebagai seorang perwira yang memiliki kedudukan.
Dia tidak menyombongkan jabatannya, sebaliknya ia merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dengan merendahkan dirinya, dia mengajukan permohonan untuk kepada Tuhan, untuk mengutus orang lain menyembuhkan hambanya itu. Sang perwira menyadari akan dirinya. Sang perwira tahu tidak layak dirinya dikunjungi, rumahnya untuk dikunjungi Tuhan Yesus karena dia orang berdosa. Sang perwira tahu otoritas Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan penyakit hambanya. Itulah sebabnya dia memohon agar Tuhan mengutus suruhannya untuk menyembuhkan hambanya itu. Tuhan Yesus memiliki otoritas atas kehidupan manusia dan bukti nyata adalah kesembuhan dari hamba perwira tersebut. Bapak Ibu, bagaimanakah dengan sikap iman kita? Apakah selama ini kita sedang sibuk mencari bukti-bukti tentang kuasa dan mukjizat Tuhan, dan baru setelah itu Anda dan kita semua percaya? Jika ini yang sedang terjadi, maka kita sama dengan kebanyakan orang, dan biasanya seberapa banyak pun bukti dengan apa yang sudah kita perhatikan, yang kita lihat, yang kita kumpulkan, tetap tidak akan pernah membuat kita merasa puas. Namun kebesaran Tuhan akan kita lihat bertebaran di mana-mana. Sehingga kalau kita diminta menghitungnya, tidak akan mungkin kita mampu menghitung apa yang sudah Tuhan perbuat sebagai bukti-bukti nyata bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan kita akan dapat merasakan bahwa setiap tarikan napas hidup kita adalah bukti akan cinta kasih dan kuasanya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, percayalah dengan segenap hatimu, maka engkau akan melihat akan kuasa Tuhan dan bukti nyata akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, apakah saudara ingin mengalami pemulihan dan kesembuhan? Milikilah hati dan kerendahan hati dan iman yang hidup seperti yang dimiliki oleh perwira Romawi yang mempercayakan dan memberikan kepada Tuhan supaya hambanya dapat disembuhkan. Dia percaya, dia bukan orang beriman, tetapi dia beriman meyakini. Dia bukan orang beriman kepada Tuhan, tetapi dia percayakan kuasa Tuhan. Karena itu sebagai orang Kristen kita, mari kita percayakan hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Biarlah Tuhan yang mengatur dan memberkati kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.